Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan ini di putaran kedua Majlis Taklim Al-Ma'murah kita bisa hadir kembali, yang pada siang hari ini kita bertempat di musola karena majlis sedang renovasi. Mudah-mudahan walaupun di mana dan kapanpun tempatnya, kapanpun dan tempatnya di manapun, kita sama-sama bisa hadir dengan istiqamah meramaikan majlis kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu yang lalu hadir dari jamaah kita kurang lebih 18 orang, saya catat mah. Enggak taunya sekarang barunya seminggu gitu. Dari 18 orang itu kita pengennya bisa ngajak satu orang. Jadi semuanya jadi ada 36 orang. Yang ada sekarang cuman ada 12 sampai 13 ya. Alhamdulillah. Itulah tugas kita semuanya, saling mengingatkan, saling mengajak kepada saudara-saudara kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita dalam majlis ilmu. Alhamdulillah wa syukrulillah, selesai sudah kita membacakan zikir dan aurat yang menjadi rutinitas kita, yaitu dari tawasul, kemudian bacaan ayat suci Al-Quran, Al-Muluknya, Tabarak, Waqiah, maupun surah Al-Kahfinya, serta ratib dan bacaan Aqidah Mujmalah sudah kita baca. Dan alhamdulillah saya sedang nulis dan sudah tinggal cetaknya, nanti dikoordinir sama siapa jamaah yang mau pesan bukunya yang berisi dari mulai tawasul, kemudian Yasin, kemudian Al-Waqiah, Al-Muluk, dan potongan Al-Kahfi 1 sampai 10, Al-Kahfi 3 ayat terakhir, dan ratib haddad maupun ratib atas serta maulid yang dibukukan menjadi panduan kita setiap hari Sabtu. Paling enggak kan kalau seminggu sekali tinggal bawa buku itu, tinggal kita cari halamannya, alhamdulillah ketemu. Insyaallah nanti dicatetin siapa yang mau pesen, kurang lebih halamannya 80 halaman, ya lumayan tebal gitu. Jadi tinggal satu buku, tinggal kita buka mana yang mau kita baca. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini saya bacakan kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah, yang tentunya wasiat ini wasiat Rasulullah. Wasiat itu diberikan kepada orang yang dekat. Ya, di antara kita misalnya kita nerima wasiat
Orang yang dekat apa orang yang jauh yang kita dapat wasiat? Tentunya orang yang dekat. Dalam satu keluarga saya pernah diwasiatkan sama almarhumah seperti ini. Berarti kan orang dekat. Nah, kita alhamdulillah menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Pada hakikatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, namun semuanya juga sampai kepada kita. Berarti kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali berpesan, "Ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin." Wahai Ali, dalam kitab Wasiatul Mustafa semuanya kurang lebih hampir 60-80 wasiat kepada Sayyidina Ali. Nabi itu menyebutkan, ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrilah, sesungguhnya malaikat Jibril itu berkeinginan, berharap gitu. Malaikat Jibril itu kan malaikat sayyidul malaikat, akabirul malaikat. Sayyidina Jibril alaihissalam termasuk akabirul malaikah. Semua malaikat yang wajib kita imanin ada 10. Di antara 10 tersebut ada 4 akabirul malaikat, pembesar malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu pembesar malaikat. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat ini makhluk yang mulia. Yang kata Allah, yang disampaikan para ulama sampaikan bahwa malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba Allah juga mukramun yang mulia, yang mereka tercipta dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadun mukramun, semuanya mulia. Kenapa malaikat menjadi mulia? Karena ia la ya'suna ma amarallah wa yu'maru ma tu'marun. Malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah, enggak pernah ngebangkang kepada Allah, enggak pernah durhaka kepada Allah. Wa ya'maru ma tu'marun, dan malaikat itu selalu menjalankan perintah Allah. Kagak ada tuh malaikat membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ngejaga langit terus, malaikat yang ngejaga gunung terus, sampai sekarang ngejaga gunung. Malaikat yang terus dia diciptakan untuk sesuatu, maka kerjaannya sampai sekarang pun seperti itu. Itu malaikat. Enggak pernah saya bosan jadi malaikat, saya bosan kerjaannya kayak gini. Itu masih sifatnya manusia. Makanya orang yang senantiasa dia taat kepada Allah, yang istiqamah, akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana para malaikat. Ibadun mukramun ya'muru ma tu'marun, yaf'alu ma tu'marun, wala ya'suna ma, senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Apalagi ini Jibril alaihissalam, yang malaikat Jibril itu adalah penghubung Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW kepada kita. Tamanna Jibril, berharap malaikat Jibril itu, pengen malaikat Jibril. Malaikat itu enggak punya nafsu. Kepengen di sini menunjukkan sesuatu yang mulia, bukan kepengennya syahwat. Kalau malaikat menginginkan ke sesuatu bukan dari syahwatnya, karena malaikat itu diciptakan tidak punya syahwat.
Seperti manusia yang selalu pengen punya syahwatnya, bahkan jin iblis laknatullah yang selalu senantiasa dikerubungi syahwat setiap harinya. Ini malaikat beda, tapi dia punya keinginannya malaikat adalah sebagai tanda bahwa yang diinginkan malaikat itu adalah sesuatu yang mulia. Apa keinginan Jibril? Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam. Oh, ternyata keinginan malaikat Jibril pengen seperti manusia. Jibril aja yang akabirul malaikat, yang hamba yang mulia, itu pengen seperti manusia. Li sab'i ihsalin, karena 7 perkara. Jadi 7 perkara ini yang menjadikan malaikat pengen seperti manusia. Apa yang pertama? As-shalawatul khams ma'al imam, yaitu sholat 5 waktu bersama imam. Oh, manusia bisa sholat 5 waktu bersama imam. Kan malaikat memang gak ada kewajiban sholat. Malaikat tidak dikhitab, tidak diperintahkan untuk sholat. Tapi manusia bisa melaksanakan sholat. Ini yang menjadikan para malaikat pengen bersama imam, pengen seperti manusia. Salah satunya yaitu sholat bersama imam, dalam artian sholat berjamaah. Ini yang sesuatu yang mulia, yang bisa meninggikan daripada amaliyah kita. Apalagi sholat itu imaduddin. As-salatu imaduddin. Sholat adalah pondasi tiang daripada agama kita. Faman aqama maqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang memperkuat tiang agamanya, dia mendirikan sholat dengan berjamaah. Lagi-lagi, sholat itu ada sholat berjamaah. Berarti kan menunjukkan bahwa agama itu tidak sekedar privasi. Ini banyak orang-orang yang mengatakan, Pak Ustadz, saya kagak sholat ke musolah, saya kagak sholat ke masjid, saya kagak sholat berjamaah. Ibadah mah privasi, agama itu pribadi. Masa saya sholat, saya tulis-tulis di punggung saya sudah sholat? Enggak, padahal dalam agama itu ada 3 rukun iman. Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kalau kita lihat lagi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu semuanya keimanan, tidak hanya dalam hati. Rukun iman, rukun keimanan. Ada rukun iman, ada rukun keimanan. Rukun imannya itu ada 6, tapi rukun keimanannya ada 3. Apa dikatakan? Al-imanu tasdiqum bil qalbi. Iman itu iqrarum bil lisan pertama. Iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Berarti kan nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul.
mulut kita ngomong. Kemudian apa? Tidak sekedar ngomong, karena semuanya orang bisa ngomong. Bahkan binatang pun kalau kita ajarin bisa ngomong. Misalkan beo setiap hari kita ajarin, ya asyhadu alla ilaha illallah, dia ngikut syahadat, itu beo. Ya. Tapi kan rukun keimanan enggak sekedar kita mengucapkan. Tasdiqum bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati. Yakin hati kita, yakin dalam hati kita. Hati ini kan luar biasa. Ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ketahuilah bahwa setiap jasad itu ada mudghah. Ada mudghah itu hati, gumpalan darah. Wa ala wahya al-qalb, yaitu hati. Kalau dunia kesehatan sama juga hati kan. Setiap badan, setiap jasad yang berperan itu hati. Kalau dunia kesehatan, atau disebutnya liver. Misalnya kita lihat liver itu kan apa? Yang ngatur darah ke seluruh tubuh. Kata liver ini kalau darahnya baik nih, suruh bergerak. Ini susah banget kadang bergerak. Liver itu semuanya yang ngatur. Makanya perbaikin hatinya, perbaikin aliran darahnya. Sama dalam agama juga, tasdiqum bil qalbi, yaitu perbaiki hatinya. Karena tempat keimanan, tempat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Dua tuh. Yang ketiga apa? Wa amalun bil arkan. Orang yang beriman itu harus merealisasikan dengan rukun-rukun, menjalankan rukun-rukun. Lah itu fungsinya apa? Menjalankan rukun itu adalah identitas diri kita. Sholat berjamaah, pakai jilbab, pakai kerudung, pakai gamis, itu adalah amalun bil arkan. Enggak semuanya. Amalan itu urusan kita dengan Allah. Iya. Amalan urusan kita dengan Allah adalah amalan hati kita. Misalnya ada seorang pengurus masjid, pengurus musola, dibilang dia ngasih amplop nih, tulis aja hamba Allah, gitu kan. Saya takut orang-orang pada tahu saya. Urusan orang-orang adalah bukan urusan hati, tapi urusan kelakuan kita. Misalnya dia ngaku hamba Allah, orang juga nggak tahu, dia nggak pernah sholat, katanya aku hamba Allah, katanya ngaku Islam, dia tidak pernah menunjukkan identitas. Makanya dulu kemarin belum lama, kita nggak boleh politik identitas, nggak bisa, kita harus beridentitas. Identitas kita Islam, harus kita tunjukkan keislaman kita. Kita pakai peci, misalnya dalam satu kelompok, biasanya di grup WhatsApp juga sering, jangan ngomongin kelompok itu mulu, katanya ngomongnya, gantian ke kelompok ini. Lah sama aja, semua itu berkelompok. Manusia hidup berkelompok, tinggal kita bisa mewarnai atau tidak. Misalnya kelompok kita dalam satu wadah kampung Rawa Makmur, kita warnai dengan Islam, gitu. Ini bukan berarti dalam warga Rawa Makmur itu ada kelompok Islam, gitu. Bagaimana mewarnai Islam di kampung Rawa Makmur supaya berwarna, kelihatannya Islami, gitu. Akhirnya dibentuklah grup. Akhirnya ada yang satu ustazah ini ngomong agama, yang satu ini Bu RW ngomongnya masalah lingkungan, lagi gitu ya, masalah semuanya masing-masing. Jadi nggak bisa terlepasan dalam satu kelompok, gitu. Misalnya kita udah dilepas, iya ini adalah bukan kelompok Islam,
Oh dia bicaranya itu terus gitu ya. Bicara dalam grupnya masalah itu. Oh ada yang senang olahraga, bagian olahraga. Silakan asal semuanya jadi berwarna-warni, tetap dia dalam satu warna keislaman gitu. Wadahnya wadah Islami, secara dia mau senamnya secara Islami, dia juga mau kumpul-kumpul, perkumpulannya secara Islami, karena agama sangat penting. Ini banyak orang yang dia menyatakan, oh sholat itu adalah privasi, nggak bisa. Tetap sholat itu adalah tadi yang merupakan rukun keimanan yang harus kita tunjukkan. Masalah ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini melihatnya apa? Melihatnya zahir. Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Wallahu yahkumu bis-sarair. Jadi manusia itu menghukumi orang, melihat seseorang itu bid-dhawahir, dengan zahirnya. Kami manusia nahnu nahkumu bid-dhawahir. Oh dia pakai jilbab berarti muslim. Oh dia assalamualaikum berarti muslim. Oh dia sering sedekah berarti orang itu dia menjalankan perintah agamanya. Ya, kelihatan gitu. Wallahu yahkumu bis-sarair. Dan manusia, Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya dengan pribadinya, dengan hatinya. Jadi urusan Allah. Misal gampangnya seperti ini. Seorang polisi gitu kan. Kalau kita pakai helm, kalau kita bawa motor pakai helm minimal. Helm zahir apa? Batin. Ya, helm itu kan zahir. Otomatis kata polisi lewat dari razia. Padahal dia nggak punya SIM. SIM itu adalah batin, iya, sarair, sesuatu yang dihukumi secara batin. Kalau baru kita berhentiin, ternyata lu nggak punya SIM ya, gitu. Begitu. Jadi polisi melihatnya secara zahirnya. Biarin ngaku 1000 kali, juta kali, demi Allah, kata polisi nggak bisa. Ketahuan lu nyopet, ini ya. Demi Allah Pak Polisi saya mah kagak nyopet. Lah di CCTV nyopet, ketahuan. Iya. Nah kayak gitu. Jadi harus bisa membedakan. Banyak orang yang dia agama itu privasi, nggak bisa kita tunjukkan. Jadi kita dengan Allah ya secara privasi, tapi sesama manusia kita harus menunjukkan, harus ada identitasnya. Oh ini muslim, dengan ciri muslimnya adalah dia salat berjamaah, adalah dia pakai jilbab misalnya, adalah dia senantiasa ngikutin perkumpulan. Itu alamat-alamat itu, ciri-ciri itu menjadikan hukum sesuatu. Likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu ada cirinya. Makanya sebagai muslim, kita juga harus punya ciri gitu. Ini menghadapi yang seperti ini, yang mereka menyatakan agama itu sekedar privasi gitu. Ya aliyu tamana Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Yang pertama tadi salat 5 waktu secara berjamaah bersama imam. Ini kan ada satu ketika, kenapa sih pentingnya kita berjamaah gitu. Berjamaah itu kan meninggikan derajat. Iya. Perbandingannya apa? Salatul jamaah afdalu min salatil fardin. Iya. Bisab'in wa isrina darajah. Sesungguhnya salat berjamaah itu lebih utama ketimbang
sholat sendiri dengan perbandingan 27 dibanding 1 kan gitu. Satu ketika kan ada kisahnya dalam kitab tuh, ada seseorang yang dia pengen banget sholat jamaah, nggak mau ketinggalan sholat berjamaah gitu. Pertama dia sholat, bagaimana caranya? Akhirnya dia mulain sholat berjamaah. Setiap sholat tepat waktu, dia nggak mau tinggalan takbiratul ihramnya imam. Satu ketiga sampai dia udah berkali-kali berhari-hari melaksanakan sholat bersama imam, akhirnya digodalah dengan godaan air habis. Yang ditimbanya air habis, yang ternyata ketika dia nimba air, nggak taunya yang keluarnya bukan air, tapi yang ada ditimbanya adalah emas. Yang ditimba ternyata bukan air, ini keluar emas lagi, diangkat lagi, dikerek lagi, emas lagi. Akhirnya apa? Dia tetap meninggalkan emasnya, walaupun dia meninggalkan emasnya supaya dia tidak tertinggal daripada sholat jamaah. Jadi begitu besar fadilahnya sholat berjamaah, sehingga malaikat Jibril pengen jadi manusia yang bisa sholat berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Saya iri kepada manusia karena manusia itu mujalasatul ulama, bisa bareng duduk dengan para ulama gitu. Berarti kan ngaji gitu. Betapa besarnya fadilah ngaji gitu. Duduk bersama ulama. Kalaulah kita tidak bisa hadir bersama ulama, kiai ini, ustadz ini, habib ini, kita nggak bisa datengin, maka pengajian itu adalah mujalasatul ulamanya kita. Duduk dengan ulama. Ini yang kita baca kitab Wasiatul Mustafa nih. Ya, itu ulamanya yang menyusun kitab Wasiatul Mustafa ini. Malaikat Jibril aja pengen ngaji. Lah kita manusia nggak mau ngaji. Padahal ngaji itu bagaimana sih, hukum seperti apa? Sama enggak? Kewajiban mengaji seperti kewajiban sholat. Ini yang terkadang kita enggak pahami. Sama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Terus inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang tertulis waktunya, yang ada waktunya, itu wajib hukumnya. Kemudian dalam hadis tadi talabul ilmi faridah, menuntut ilmu hukumnya fardu. Sama dua-duanya. Dalam keseharian kita menuntut ilmu itu fardunya sama dengan kewajiban sholat. Kalaulah kewajiban sholat dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Ngaji ke sama, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Apalagi yang memang dalam satu perkumpulan tersebut, dalam satu masyarakat tersebut, oh pengajiannya di situ. Sama, dia ke dosa, bilangnya ke dosa. Dosa hukumnya. Misalnya di Kampung Rawa Makmur diadakan pengajian rutin mingguan setiap hari Sabtu, itu kewajibannya. Taruh kata misalnya MTDF bikin pengajian, yang pengajiannya umum, buat orang mana saja, maka kewajiban kita pertamanya kemana? Al-Ma'muroh, yang menjadi kewajiban kita mingguannya gitu. Karena yang ada di wilayah Rawa Makmur adalah Al-Ma'muroh gitu. Ini yang harus kita pahami dan menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Oh, ini menuntut ilmu itu yang kewajiban buat kita.
Itu. Kadang kita memahami thalabul ilmi faridatun, nuntut ilmu itu adalah kewajiban, tapi ngajinya kagak. Enggak cukup dan ngaji mah di rumah aja. Ya, betul, ngaji juga di rumah. Ini menuntut ilmu. Bedakan menuntut ilmu dengan ngaji Al-Qur'an sendiri. Ngaji Al-Qur'an adalah meraih pahala kita sendiri. Menuntut ilmu bisa membereskan sholat kita, memahami tentang hukum-hukum, itu hanya adanya di pengajian. Walaupun sekarang sumber informasi terbuka lebar, misalnya tinggal klik di sini, diklik, itu adalah sumber informasi, bukan dihitung ngaji. Sama dapat keberkahan juga, namun sedikit. Ya, bahkan kalau ulama-ulama yang sekarang yang dia namanya waro ngaji medsos ama ngaji langsung talaki itu, bahwa ngaji itu adalah talaki. Al ilmu yazuru wala yuzaru. Ilmu itu didatengin, bukannya mendatangkan. Itu aja. Ilmu itu didatengin, berarti kan ilmu itu dicari. Itu. Wala yuzaru, bukan mendatangkan. Misalnya kita cuman sekedar mendatangkan ilmu kita di medsos, apalagi medsosnya kita nggak tahu yang menjadi sumber informasinya. Kita buka hukum kurban, kita nggak ngerti, dibuka klik, ya dijawab sama Google, ya hukum kurban, gitu. Ini hanya sekedar sumber informasi, tetap kita harus punya guru untuk mendapatkan keilmuan kita. Itu jadi mujalasatul ulama, duduk bareng dengan ulama. Yang sekarang ini kita lihat betapa maraknya istilahnya penurunan, degradasi moral, karena itu jauh daripada ulama yang mereka menuntut ilmu hanya sekedar usia sekolah. Ya, yang kadang usia sekolah itu kita belum matang dan belum butuh. Kebutuhan itu kapan? Ilmu secara materinya dan juga pemikiran kita yang kita butuhkan itu pas nanti kita berumah tangga, kita udah berada di masyarakat, itu sangat dibutuhkan ilmu dalam berjamaah, bermasyarakat, ilmu bagaimana kita menghadapi itu nanti tetap. Jadi menuntut ilmu masa sekolah itu adalah sebagian salah satu kita menuntut ilmu, tapi enggak berhenti sampai bangku sekolah, istilahnya sampai SMA gitu, enggak sampai aliyah, enggak sampai S1, 2, S3 dan seterusnya tetap. Bahkan Nabi SAW sampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini akhirnya ketika kita butuh dengan ilmu tersebut, kita enggak ngaji, udah enggak mengaji lagi, jauh daripada ulama. Akhirnya ketika ulama-ulama mengajarkan ini disebutnya menyindir. Pada bukannya nyindir, namanya agama itu ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat apa sih? Nasihat adalah sindiran buat kita. Nasihat itu tinggal kita lihatnya. Kalau kita punya borok, maka nasihat itu akan pedas kita rasakan, ya. Akan sakit kita rasakan. Waduh, pedas banget, aduh sakit banget, hati gua kagak terima. Lah itu agama, semuanya ada dalam agama. Nah, kalau kita emang rasa butuh, maka itu bukan sindiran lagi. Memang itu untuk meredam daripada kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan, meredam kamaran kita. Itu jadinya itu yang
malaikat Jibril aja sampai pengen jadi manusia, karena manusia itu ada istilah mujalasatul ulama, hidup bersama, duduk bersama dengan para ulama. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, pengennya Jibril itu pengen iyadatul marid wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Itu keinginan malaikat Jibril menjadi manusia, karena manusia itu punya kesempatan jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit itu luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Oh Pak Ustadz, saya udah nggak sempat lagi jenguk orang sakit. Bantu orang sakit. Kita kan punya agenda, misalnya di KRW-an ya, itu kan agenda tiap minggu 1.000, 2.000, 5.000, silakan. Itu adalah proses untuk kita menjenguk orang sakit, membantu orang yang membutuhkan. Orang yang sakit ini sedang membutuhkan. Wa tasyi'ul janazah. Tasyi'ul janazah. Yang keempat, mengiringi jenazah. Malaikat Jibril alaihissalam pengen banget takziah, gitu. Iri kepada manusia yang bisa takziah, yang pahalanya luar biasa. Qirat, 2 qirat. Itu pahalanya orang yang ngiringin jenazah itu 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Masya Allah, gede banget, timbangannya berat. Seandainya kita nggak bisa ngiringin, berarti takziah. Bertakziah, kemudian kita ngikutin, ngerapihin, membantu prosesinya, kemudian sampai nganterin ke makamnya. Seandainya kita nggak bisa takziah doang, seandainya kita nggak bisa takziah juga, ada 7 harian ya untuk tahlil, paling nggak itu adalah salah satu yang diinginkan malaikat Jibril untuk menjadi manusia yang dengan pahala yang luar biasa bisa mengiringi jenazah. Dan ini semua, mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, itu bisa dilebihkan dengan pahala nuntut ilmu. Hadir majelis ilmu itu bagaikan pahalanya 1000 kali orang menjenguk orang sakit, mengantar 1000 jenazah. Ya Allah. Itu yang kita pilih, masya Allah. Tinggal kita memilihnya dan memahami apa yang diinginkan malaikat Jibril. Masa kita nggak mau saingan sama malaikat Jibril? Malaikat Jibril aja pengen jadi manusia karena ada amalan-amalan yang mulia. Kita yang punya kesempatan kayak gitu nggak kita laksanakan, kan begitu sayangnya. Itu. Yang kelima adalah wasaqal ma. Wasaqal ma, memberi minum. Ya Allah, memberi minum itu pahalanya luar biasa. Satu ketika Nabi SAW ditanya amalan yang paling utama apa, yaitu amalan mengasihi orang minum. Gara-gara orang minum juga, bagaimana kita memahami kisah yang masyhur seorang pezina yang memberi minum seekor anjing yang haram, itu mendapatkan kemuliaan. Apalagi memberi minum orang yang manusia itu. Ini memberi minum adalah amalan yang paling tinggi, sehingga malaikat Jibril pengen bagaimana Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman bin Affan apa amalannya? Yaitu memberi orang minum dengan cara apa? Ketika Rasulullah SAW bilang seperti itu, amalan yang paling mulia adalah salah satunya memberi orang minum. Maka sumur tersebut yang sampai sekarang ada, itu dibeli oleh
Sayyidina Utsman bin Affan yang sedekahnya ngalir terus sampai sekarang. Yang sedekahnya ngalir sampai sekarang. Itu dari jariahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Taruh kata kita nggak bisa ngaji, kita kirimin air buat majelis. Berapa sih air? 15.000, 17.000. Iya, beli bakso kayak langsung habis kita ya. Bahkan kagak dapat beli bakso 2 mangkok dah. Bakso yang keliling mah yang masih 10.000. Kita taruh aja di majelis nih. Majelis pas setiap hari ngadain ada pengajian nih setiap minggu sekali. Butuh paling ke dua dos. Wah, saya sedus taruh. Oh, banyak banget, enak banget pahala yang kita dapat. Apalagi memberi minum itu buat orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang keenam wasulhu bainal itsnain, yaitu mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih. Asulhu bainal itsnain, ini adalah kewajiban kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kamu jadilah penengah, jadilah pendamai antara orang yang berselisih. Ini kagak sekarang ada orang berselisih jadi kompor malah ya. Iya, emang dia kayak begitu. Ngapain lu juga ngikut-ngikut kayak begitu? Udah, seharusnya kan kayak begitu kita tinggalin tuh. Ini mah kagak kita ngompor-ngomporin, udah jangan sama dia lagi dah. Wah, akhirnya kita makin persaudaraan, kekerabatan, pertetanggaan kita semakin luntur gara-gara yang tadinya harus kita damaikan malah dijauhkan. Ini malaikat Jibril pengen seperti manusia, karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu luar biasa fadilahnya, sangat besar fadilahnya. Apalagi kita di antara kita dibikin grup WhatsApp-nya supaya semakin kompak, serempak gitu. Supaya semuanya akur guyup gitu. Untuk apa? Untuk mendamaikan, itu termasuk juga. Jangan sampai dia bikin grup, ini bikin grup, oh kagak cocok saya sama grup ini, saya keluar bikin grup lagi yuk, gitu. Jangan kayak gitu. Lah susah nyari orang yang cocok semua, pengennya cocok semua, nggak bisa. Keberagaman itu kebersamaan yang menunjukkan kebersamaan kita karena beragam. Kita kan diajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tetap satu, kan kayak begitu. Semuanya masing-masing punya pikiran masing-masing gitu. Bagaimana yang pikiran masing-masing itu kita satukan dalam satu pemikiran yang sama, karena pada hakikatnya pemikiran kita semuanya pengen kebenaran, pengen kebaikan semuanya. Tinggal bagaimana menyampaikannya saja. Kadang-kadang kita pas salah lagi baca, pas salah memahami bacaan tulisan tersebut, akhirnya marah. Nah itu pentingnya selain dalam medsos juga kita pun harus berkumpul supaya musyawarah terjadi, dan musyawarah ini sangat penting. Asulhu bainal itsnain, memusyawarahkan, mendamaikan antara dua orang, tiga orang yang berselisih, sangat fadilah, besar fadilahnya. Yang terakhir, yang ketujuh, wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Ini memuliakan tetangga. Kita kan semua hidup bertetangga. Bahkan tetangga dalam Islam itu kan 40 belakang
40 depan, 40 kanan, 40 kiri, itu adalah tetangga kita. Ya, hitungan 40 rumah. Ada jari dzil qurba, jari jibil bil jambi, ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh gitu. Tetangga dekat ya depan rumah kita kelihatan, masih satu jalan kita dekat. Tetangga yang jauh sekampung kita masih bertetanggaan, sampai Nurul Yakin, sampai Al Mukminin, itu adalah tetangga kita. Ini adalah ikramul jar. Bahkan menghormati, memuliakan tetangga itu termasuk tolak ukur keimanan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Itu coba. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu, barang siapa yang beriman billahi dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Nabi ngajarin muliain tetangga dengan kita apa? Salah satunya saling memberi, tahabu, saling memberi hadiahlah, maka akan tumbuh rasa cinta kasih di antara kalian. Diajarkan sama orang-orang tua kita, implementasi dari tahabu itu apa? Lebaran ya. Yang sekarang udah mulai pudar. Zaman kita masih sekolah, masih lengom, masih ngirim-ngirim ya. Ngirim-ngirim lantang ke sono tetangga ini anterin ini, tetangga ini. Sekarang makin pudar. 10 tahun yang lalu iya mungkin masih, sekarang ini udah kagak. Yang ada dikirim sama apa? Kita stiker WhatsApp ya. Kalau lebaran nih saya kirimin ini doang ya. Ngirimin yang enggak ada rasanya gitu ya. Iya. Nah, itulah 7 yang diinginkan Jibril dari amalan-amalan manusia, sehingga Jibril pengen udahlah saya mah pengen jadi manusia, karena 7 hal yang sangat berfaedah manfaatnya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kaitan dengan majlis kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan kedepannya insyaallah nanti kita gonta-ganti daripada kitab yang kita bawakan dalam keseharian kita, fikihnya, kemudian aturan-aturan yang disampaikan Rasulullah SAW bagi kita kaum wanita dan lain sebagainya, tasawufnya, tauhidnya, tetap kita masukkan dalam kajian-kajian kita, sehingga nanti pada setiap hari Sabtu kita untuk mengkaji beberapa kitab yang kita sampaikan. Tentunya harapan kita semuanya, kita kan ya sekedar manusia biasa ya. Alhamdulillah ada beberapa yang catat kita bukannya Imam Syafi'i gitu ya. Kalau Imam Syafi'i apa yang ditutupin kupingnya ya? Karena apa? Ngapain sih Imam Syafi'i nggak tutup? Habis kalau saya buka telinga saya ngedengar apa gitu, saya hafal gitu, langsung hafal. Nah, alhamdulillah kayak begitu. Maka diikat nih. Itu kan al ilmu kasaid ya. Ilmu itu seperti hewan buruan. Hewan buruan biasa kita ngeburu binatang-binatang, kijang, burung. Kemudian wal kitabah qayyiduh. Nah, menulis ini adalah sebagai catatan kita untuk mengikat ilmu tersebut ya. Alhamdulillah, walaupun sekarang kita juga ngerekam juga kadang suka error rekamannya, walaupun saya juga sering ngerekam yang saya kaji gitu, nanti saya masukin ke YouTube gitu supaya bisa mengkaji ulang apa yang udah pernah disampaikan, di mana disampaikan ini, hal ini. Itu adalah untuk mengikat, salah satunya hewan buruan kita itu mengikat ilmu kita supaya ilmunya
manfaat gitu. Ya mudah-mudahan paling tidak salah satu untuk mengikat kebiasaan kita itu saya bikin buku panduan mengaji kita dari tawasul, kemudian Yasin, Al-Muluk, ya Waqiah, Al-Kahfi gitu, Ratib, Haddad maupun Atos, maulidnya yang sewaktu-waktu kita baca itu dicetak dalam satu buku tersebut untuk mengikat hafalan kita, untuk mengikat panduan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita supaya terus kita terbiasa dengan kebiasaan orang-orang tua kita. Itu saja para jamaah ibu-ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita cepat jadi rapi, kita bisa ngaji di majlis lagi dan jamaah kita lebih banyak lagi. Insyaallah mudah-mudahan yang lainnya juga bisa hadir meramaikan majlis kita untuk demi kebaikan dan keberkahan wilayah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup rutinitas kita dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang kita hadiri daripada majlis ini, pahalanya dan ganjarannya juga tersampaikan kepada almarhum orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Begitu juga buat jamaah kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kenalan kita yang sedang dan akan berangkat ibadah haji, karena udah ada yang berangkat juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, keselamatan dalam perjalanan pergi dan ibadahnya di sana, dan pulangnya kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji dan hajjah yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala husni hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'alna minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa amta illa alamta wa la maridan illa syafaita wa la hajjatan min hawaijid din wad dunyal akhirah illa qadaitaha wa istarta rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma arzuqna husnal khatimah ba'da tulil umri fi taatillah wa ridha fi khairin wa afiyah ma'asiyah wal afiyah bi jahi khairil bariyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna minkum taqabbal ya karim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.